Pelajaran pengamatan. Guru menyuruh siswa berdoa, merojaah surat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membahas pembelajaran kemarin. Untuk solusinya, doa sebelum pelajaran sudah terlebih dahulu dicontohkan di dalam Islam, seperti contohnya Robbi sideni ilma, warzuqni fahma. Sajikan materi. Pertama ada pengamatan. Guru menyampaikan materi melalui grup WA kelas 3 dan diberikan soal melalui Google. Setiap hari Selasa dan Jumat, guru melakukan Zoom bersama siswa untuk memberikan semangat, kajian atau solusi. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2000 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat COVID, sistem pembelajaran dilakukan melalui komputer, HP, dan laptop yang terhubung internet. Pendidikan dapat melakukan pembelajaran bersama melalui grup di WA, Telegram, Zoom, atau aplikasi yang lainnya sebagai media pembelajaran. Itu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, Kemendikbud 2000. Selanjutnya, metode pembelajaran. Pengamatan, guru menggunakan teacher-based learning. Untuk kajian teori atau solusi, model pembelajaran harus berbeda-beda supaya inovatif. Menurut AREDENS 2001.24, menyeleksi 6 model pembelajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam proses mengajar, yaitu yang pertama presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi kelas. Arens dan pakar yang lain berpendapat bahwa tidak ada satu model pembelajaran yang paling baik di antara lainnya. Selanjutnya, untuk penggunaan waktu, pengamatannya itu adalah guru menekan waktu 24 jam untuk siswa mengerjakan soal selama pandemi COVID. Untuk menggunakan Zoom, guru memberikan waktu 1 jam. Untuk kajian teori atau solusi, menurut Jakarta CNN Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim meminta guru memperhatikan waktu belajar siswa di tengah masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Anak-anak kan masih harus mengerjakan soal. Saya beri kesempatan ke guru. Yang dimaksud belajar bukan cuma online live, tapi ada juga belajar independen di rumah. Katanya melalui fasilitas siaran langsung di media sosial Instagram pada hari Rabu 26 bulan 8. Jadi, jika guru SD Muhammadiyah menginginkan waktu mengerjakan soal 24 jam untuk siswa mengerjakan, maka diperbolehkan. Selanjutnya, penggunaan bahasa. Pengamatan yang saya ambil adalah guru menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk siswa, ada beberapa siswa yang menggunakan bahasa Jawa. Untuk solusi dan kajian teori, pendapat ini diambil dari Google Book Pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk SD, pendekatan dan teknis menurut Suyono 1990.45. Pendekatan komunikatif secara rinci dideskripsikan sebagai berikut. Fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi. Siswa diarahkan pada penggunaan bahasa dan bukan pengetahuan bahasa. Sebagai ragam bahasa dan bahan pengajaran yang paling baik adalah yang memberikan bahan latihan komunikatif yang bermanfaat. Jadi, bahasa yang dipakai guru selain untuk komunikasi juga memberikan kosakata baru bagi siswa. Motivasi siswa. Untuk pengamatan, guru selalu memberikan semangat untuk belajar, jaga kesehatan, selalu menggunakan yel-yel ketika melakukan pembelajaran pada Zoom, dan mengingatkan pada siswa yang tidur-tiduran ketika pembelajaran Zoom. Untuk solusi atau kajian teori, pendapat ini diambil dari Google Book Multimedia Pembelajaran yang inovatif. Prinsip dasar dan model pengembangan memotivasi dengan yel-yel sudah biasa dan kurang efektif digunakan agar pembelajaran tidak merasa bosan. Polling jauh lebih efektif.
untuk mengetahui apa saja yang mereka mau untuk belajar, meningkatkan pikiran siswa untuk kritis, dan menjadi evaluasi hari ini. Selanjutnya, untuk teknik bertanya. Pengamatan yang saya ambil, guru selalu memberikan kesempatan untuk siswa yang mau bertanya, dan guru memberikan pertanyaan kepada siswa, dan latihan soalnya sudah diberikan guru pada grup PA kelas 3. Untuk solusi atau kajian, guru dapat menggunakan asesmen komunikasi personal. Selain siswa bertanya dan guru yang akan menjawab, sebaliknya guru memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya sendiri. Di sini, itu untuk melatih siswa berpikir kritis, dan guru bisa untuk penilaian kepada siswa yang mau menjawab, walaupun jawaban yang diberikan salah. Bukti ini diambil dari Google Book, berpikir kritis dan PBL Problem Based Learning. Untuk teknik penguasaan kelas, guru yang mengatur semua jalannya pembelajaran, dari pembukaan hingga menutup pelajaran. Guru juga yang mengatur agar siswa tertib dalam kelas dan memberikan semangat. Untuk solusi atau kajian teorinya, bukti ini diambil dari Google Book Mindah Guru Indonesia. Guru dan pembelajaran inovatif di masa pandemi COVID-19, halaman 54-55. Metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh tanpa mengabaikan karakter adalah pembelajaran berbasis proyek. Menurut Padia dalam Nyanti Rosinda Tinenti 2018.3, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran dalam pelaksanaannya menitik beratkan pada penguasaan keterampilan, proses, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga proses pembelajaran memungkinkan siswa untuk mandiri, merancang pelajaran mereka sendiri, dan menghasilkan produk yang nyata dan bernilai. Selanjutnya, untuk penguasaan media, pengamatan, guru masih kurang dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan Zoom, dan alat yang digunakan kurang, karena guru hanya menggunakan Zoom pada HP dan jaringan WiFi dari sekolah, yang terkadang sering putus koneksi. Untuk solusi atau kajian teorinya, bagi guru yang masih belum mengerti teknologi ini, adalah tugas pemerintah untuk memberikan edukasi tentang teknologi. Bukti ini diambil dari Google Book Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan halaman 1, mengatakan bahwa fokus utama yang harus dikembangkan terlebih dahulu dan mendasar adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM bangsa itu sendiri, menurut Mahathir 2010. Oleh karena itu, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, untuk bentuk dan cara evaluasi pengamatan, guru melakukan sesi tanya jawab kepada siswa pada pembelajaran hari ini. Untuk solusi dan kajian teori, bukti ini diambil dari Google Book Strategi Belajar Mengajar halaman 238. Evaluasi pembelajaran mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Menentukan dan menjelaskan tujuan evaluasi. Menentukan teknik evaluasi yang tepat. Evaluasi dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Evaluasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jadi, evaluasi bukan untuk siswa saja, akan tetapi juga untuk guru. Apakah tujuan pembelajaran berhasil, apa belum, model yang digunakan tepat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, untuk penutup pembelajaran, pengamatan yang saya ambil adalah memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa. Setelah itu, guru berdoa dengan kafaratul majelis. Untuk solusi atau kajian teori yang saya ambil adalah bukan hanya memberikan siswa motivasi, akan tapi guru juga harus memberikan rangkuman pembelajaran pada hari ini, agar siswa tidak lupa akan pembelajaran hari ini. Menurut Marno dan Idris 2008, 103-105. Cara-cara yang dapat dilakukan pendidik dalam menutup pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meninjau kembali.
Menjelang akhir jam pembelajaran, pendidik meninjau kembali apakah inti pembelajaran yang telah diajarkan itu sudah dikuasai oleh peserta didik atau belum. Yang kedua, mengevaluasi untuk mengetahui apakah siswa memperoleh wawasan yang utuh tentang sesuatu yang sudah diajarkan. Guru melakukan penilaian atau evaluasi. Yang ketiga, memberikan dorongan psikologi atau sosial. Unsur manusiawi dalam interaksi pendidik dan peserta didik adalah saling menghargai dan memberikan dorongan psikologis atau sosial yang dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran.